Galak sekali, Pak. Kalau tidak dibayar akan kami tutup, akan kami segel. Sampai sejauh Dan itu ya? Itu sudah terlontar dari mulutnya pejabat-pejabat Pemkot. Kami ini bukan sedang menolak pajak atau membangkang bayar pajak. Kami taat pajak dari dulu. Kami cuma sedang merasa keberatan dengan kebijakan 10%. Kami minta keringanan. Oke, selamat bertemu kembali teman-teman atau pendengar podcast JMSI dimanapun Anda berada. Kali ini tamu kita adalah Ketua Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah, Aspek ya. Sebelum menjabat sebagai ketua, beliau ini adalah ketua KWSLP ya, Kerukunan Warung Sari Laut. Jadi beliau banyak berkecimpung di makan-makan ya, bukan aja makan-makan. Tapi beliau aktivitas sehari-harinya adalah notaris, ya kan? Beliau banyak sekali membantu teman-teman pedagang kuliner, ya, karena itu penting sekali kita untuk mengetahui pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan penanganan pedagang kuliner ya. Mas Bino ya, saya sebutkan. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang soal peran pedagang kuliner terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palu, ya kan? Dan sedikit juga saya ingin mendengar langsung dari Bapak terkait dengan pajak 10% yang kemarin sempat heboh. Iya. Ya kan? Mas Bino, di Palu sendiri ada berapa sih pedagang kuliner di sini yang berkecimpung di Aspek? Ya, baik. Makasih Pak Udin sudah diundang di forumnya. Ya. JMSI. Luar biasa nih, keren banget. Jadi sebelum saya jawab ke situ Pak ya, barangkali saya ingin menjelaskan lebih utuh dulu tentang apa aspek. itu aspek itu ya? Karena ini aspek tergolong asosiasi yang baru lahir. Jadi aspek ini Pak singkatan dari Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah, yang dimana keanggotaannya ini meliputi semua profesi yang berkaitan dengan usaha makanan dan minuman. Jadi tidak fokus pada Mas Joko. Jadi semua yang berkaitan dengan makanan. Di situ kebetulan yang sudah terdaftar di keanggotaan kami ada sate, ada coto Makassar, Maros, ada nasi goreng, bakso, dan itulah salah satu contohnya. Nah, keanggotaan yang sudah kami lakukan, karena setelah berdiri 2 bulan yang lalu, teman-teman langsung kami minta supaya mendata. Jadi sementara data yang terkumpul ini belum selesai, sudah masuk sekitar 700-an. Itu dalam kota saja ya? Dalam Kota Palu. Ya? Nah, karena memang ini kan sudah cukup berwarna lagi keanggotaannya. Dan dari segi latar belakang, ini juga cukup berwarna, tidak lagi didominasi orang Jawa sekarang. Kalau dulu Mas Joko yang Bapak sebut ketua KSLP itu mayoritas anggota kami orang Jawa. Lamongan. Sekarang ini sudah tidak, karena apa? Saya lihat dari data itu ternyata hampir seimbang. Ada Makassar, ada nasi Padang. Nah, tadi yang saya sebut anggota kami teman-teman Padang, terus ada Bugis, ada Kaili, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait masalah asosiasi aspek tadi. Gitu. Yang masuk aspek ini dia pedagang bagaimana yang menengah ke bawah atau yang ke atas? Kayak restoran itu masuk nggak? Jadi untuk saat ini kebetulan misi perjuangan kami ini memang sebenarnya kita tidak batasi terkait keanggotaan. Siapapun itu teman-teman yang memiliki pekerjaan di bidang makanan dan minuman, pada dasarnya kita terima saja. Karena selain kita ingin mewadahi dari segi profesi, kita juga ingin bagaimana keakraban silaturahim ini terjalin satu sama lain. Cuman memang kalau ditanya restoran atau menengah ke bawah, hampir 100% ini sementara data menengah ke bawah. Ya. Jadi klasifikasi warung-warung yang kategori yang warung-warung kaki lima, semi-semi permanen. Jadi restoran benda ya, restoran ke atas itu meskipun tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi. Sementara ini belum
ada. Apa saja sih program aspek ini, Pak? Jadi aspek ini pertama lahir ini sebenarnya bukan lagi soal gaya-gayaan, Pak ya. Kalau orang pada rame-rame, kalau momen politik pada bikin asosiasi, bikin kerukunan. Ini sebenarnya tanpa kita rencanakan, tanpa kita atur-atur. Jadi kalau saya simpulkan ini menjadi kebutuhan teman-teman pedagang. Di saat apa? Saat pemerintah kemarin pada rame-rame menetapkan pajak. Nah, di situ teman-teman pada kebingungan kemana harus mengadu, kemana harus bertanya. Karena kebijakan 10% itu memang fakta yang kami rasakan sebagai pelaku usaha cukup memberatkan, Pak. Berat sekali. 10% itu kalau dari 10 juta berarti 100.000. Iya. Tinggal dikali-kali saja. Nah, ketika penerapan itu dilalui dengan sosialisasi, turun ke lapangan, teman-teman ditongkrongi warungnya, mereka itu gelisah. Akhirnya disitulah kami dengan teman-teman berpikir ini tidak bisa dibiarkan. Teman-teman butuh tempat untuk bertanya, untuk memperjuangkan aspirasinya, sehingga lahirlah itu aspek. Sehingga saat itu kami datang ke beberapa teman warung yang dimana di situ saya ambil perwakilan saat itu. Akhirnya sepakat terbentuk. Nah, itulah muncul aspek itu ketika pajak lagi rame-ramenya ditetapkan. Alhamdulillah perjuangan itu kami lakukan dengan mulai penolakan, mulai macam-macam lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini prosesnya mendekati 100% lah ya. Karena tinggal menunggu rapat bagian teknis lapangannya. Karena kalau dari pimpinan-pimpinan di atas, wakil wali kota berdasarkan via WA, beliau menyampaikan wali kota sudah sepakat untuk tidak diberlakukan 10%. Namun ada persyaratan harus ada permohonan. Nah, saya kira tuntutan itu sudah direspon baik. Nah, alhamdulillah sekarang teman-teman lebih tenang usaha karena pemerintah kota juga sudah nggak terlalu agresif lagi terkait pajak ya. Gitu. Seberapa besar sih peran teman-teman pedagang kuliner itu dalam menumbuhkan ekonomi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu? Ya, kalau dilihat dari sudut pandang bagaimana peran UKM ini, warung-warung ini terkait menggerakkan roda ekonomi di Palu Sulawesi Tengah. Saya coba ingin menggunakan bahasanya pimpinan Bank BRI. Pernah Pak, kami itu dalam satu forum dengan pimpinan Bank BRI. Beliau sampaikan, uang Bank BRI ini tidak akan laku kalau tidak ada warung-warung. Ya. Hampir 70-80% uang kami ini diserap oleh mereka-mereka. Baik itu yang bersumber dari KUR maupun yang kredit konvensional lainnya. Ya, dari sini kan sudah jelas bahwa penyerapan uang bank saja memang dari usaha-usaha warung seperti kami ini itu dari segi perbankan. Pengakuan lain yang pernah saya dengar dari mantan wali kota Pak Hidayat saat beliau memberikan sambutan pasca bencana tsunami. Saya masih ingat sekali betapa pentingnya ini Mas Joko, nasi Padang, Coto Maros ketika porak-poranda Palu. Mereka lah yang pertama kali membuka, yang menyiapkan makanan teman-teman Palu dan lainnya. Dan sehingga kalau kita tarik ke bagaimana dampak kepada pemerintah pertumbuhan ekonomi, ya jelas di pasar itu kalau tidak ada warung itu pasar itu sepi dari sayuran, dari ayam, dari bumbu-bumbu. Nah, itu dari segi bagaimana menggerakkan roda ekonomi. Terus belum lagi penyerapan tenaga kerja. Tidak sedikit Pak, anggota warung ini yang sudah saya sebut tadi sudah hampir 700. Kalau saya ambil rata-rata, setiap warung ada karyawannya 2. Berarti ada 1.400 tenaga kerja yang diberdayakan. Artinya tanpa disadari pemerintah sudah dibantu oleh teman-teman warung
terkait pengurangan pengangguran. Pengangguran. Yang tadinya pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan, tapi karena lahirnya warung-warung di Kota Palu ini, mau nggak mau pengambilan tenaga kerja itu yang nyatanya Pak itu 90% dari lokal. Lokal ini Palu, bisa Pantai Barat, Pantai Timur, Palu itu sendiri. Kalau dulu Pak, awal-awal tahun-tahun 2000-an memang mayoritas diambil dari Jawa. Sekarang itu sudah hampir tidak ada. Kalau Bapak datang ke warung, pelayanannya anak buah itu kalau mereka berbahasa Jawa, rata-rata mereka teran. Dari Pantai Timur, Pantai Barat. Artinya apa? Berarti mereka masih wilayah Sulawesi Tengah. Jadi sehingga kami bisa simpulkan dari menggerakkan ekonomi Bang, dari bagaimana ekonomi di lapangan pasar, belum lagi tenaga kerja, itu sudah jelas dampaknya luar biasa. Iya, iya. Kalau begitu berarti peran pedagang kuliner sangat besar dalam memutar roda ekonomi. Betul. Dan pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang saya balik, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang kuliner? Nah inilah Pak yang sering pemerintah lupa. Dalam membangun sebuah daerah kan tidak bisa hanya sebatas berpikir infrastruktur, jalan raya, simbol-simbol tubuh, itu penting semuanya. Tapi tidak kalah penting adalah manusia ini juga harus dibangun ekonominya. Nah kalau kita teman-teman pelaku usaha ini dari usaha-usaha kecil ini tidak dibantu dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk bantuan dalam bentuk dilonggarkan aturan, meringankan pajak. Terus misi pemerintah itu sendiri di dalam membangun orang tadi, ekonomi tadi kan ya tidak ketemu Pak ya. Iya. Tidak ketemu. Nah sehingga sering saya sampaikan, ini pemerintah lupa. Warung-warung ini dipandang hanya sebagai objek saja. Tapi tidak berpikir bagaimana mereka ini bisa bekerja dengan tenang, usaha lancar. Kan harus ada sentuhan-sentuhan kebijakan-kebijakan. Dan itu tidak pernah sampai saat ini kami mendapatkan bantuan kebijakan-kebijakan yang bersifat kemudahan-kemudahan. Itu hampir tidak pernah kita dapatkan. Hampir tidak pernah ada. Tiba-tiba ada pajak 10%. Ada pajak begitu saja. Nah, sehingga kami merasa keadilan itu memang belum berpihak kepada usaha-usaha kecil ini. Sepertinya keadilan itu hanya berpihak kepada menengah ke atas. Sepertinya seperti itu. Ya, mestinya kan dibantu. Misalnya keringanan betul, pajak Pak. Seperti kemarin, ya kan? Nah, saya kepingin dengar nih soal pajak, kebetulan sudah singgung-singgung. Itu bagaimana kesimpulan terakhirnya setelah ditolak oleh pedagang kuliner? Jadi soal progres perjuangan pajak sesuai dengan yang sudah kami lakukan, Pak Udin. Jadi penolakan itu sudah direspon oleh wali kota dan wakil wali kota. Beliau sudah sepakat bahwa 10% tidak lagi diberlakukan untuk usaha-usaha warung menengah ini seperti kami ini. Namun beliau berdasarkan aturan memang supaya memberlakukan atau membuat semacam permohonan bahwa keberatan tadi. Karena memang di Perda itu setelah rapat antara wakil wali kota yang dihadiri dengan unsur Forkompinda dengan kami aspek, di situ barulah terbuka itu bahwa ada 2 pasal yang dijelaskan. Kebetulan itu kan kepala pengadilan yang satu persatu membacakan. Nah, ada 2 pasal di situ Pak. Ternyata wali kota itu dengan kewenangannya diberikan kewenangan diskresi terhadap teman-teman warung ini. Bentuknya apa? Bisa dalam bentuk pengurangan, bisa dalam bentuk penundaan, dan yang terakhir penghapusan. Jadi 3 item ini itu ternyata diberikan kewenangan oleh wali kota ketika ada objek pajak atau subjek pajak ini merasa keberatan. Nah, yang selama ini pemerintah tidak pernah itu sampaikan.
baru ada tuntutan dari asosiasi, itu terbuka. Sehingga pemerintah sudah tidak bisa apa-apa lagi. Karena faktanya memang ada diberikan kewenangan itu. Nah, kenyataannya lapangan merasa keberatan. Kenapa keberatan ini, Pak? Keberatan ini yang jelas dipicu oleh daya beli teman-teman Palu ini memang itu agak rendah sekarang. Itu diukur dari apa? Diukur dari pendapatan kami, memang kami sedang mengalami penurunan. Itu pertama, daya beli. Kedua, harga-harga baku makanan di pasar itu memang tinggi sekali. Beras kemarin sampai tembus 17.500 per kilo. Ayam yang tadinya 33, 32 sampai 40. Nah, ini kan sulit kami mengaturnya. Satu sisi harga pasar fluktuatif, naik turun. Harga makanan tidak bisa kita kendalikan. Hanya tetap di harga kalau 23 ayam per porsi ya segitu. Kenapa? Di usaha-usaha warung ini, Pak, harga itu sudah disepakati oleh asosiasi. Ada waktunya kita naikkan. Nah, kenaikan ini pun menyesuaikan keadaan. Nah, saat ini belum ada wacana menaikkan karena melihat harga ini memang terjadinya itu fluktuatif. Nah, sehingga antara harga pasar dengan harga jual inilah yang nggak ketemu. Makanya daripada kita menaikkan harga yang kenyataan di lapangan daya beli itu rendah, lebih baik kita rame-rame bermohon supaya pajak ini yang ditekan. Begitu. Ya, memang dalam undang-undang itu seperti saya bilang, kepala daerah itu punya hak untuk mengatur itu. Tapi dikembalikan lagi ke kondisi ekonomi yang ada di daerah yang bersangkutan. Misalnya kalau Palu ini kan baru saja diguncang gempa, kemudian disusul dengan COVID, ya kan? Jadi tidak bisa dipaksakan untuk penerapan pajak sebesar 10% itu, ya otomatis anulah pedagangnya ya. Iya, betul itu Pak Udin. Jadi harus ada perbedaan cara memberlakukan dengan daerah yang tidak ada bencana. Seharusnya memang begitu Pak. Kalau tidak minimal pemulihan ekonomi itu harus dilakukan dulu oleh pemerintah. Nah, pemulihan ekonomi ini kan berarti kelonggaran-kelonggaran itu harus diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau pajak yang ditekan berarti bukan pemulihan, malah penekanan kan begitu. Persulit kami gitu. Jadi kepala daerah atau wali kota ya harus melihat itu, kan? Jangan memaksakan kehendak, kemudian mematikan usaha kuliner, ini kasihan. Nah, ini dampak-dampak ini Pak, yang ini yang mau saya sampaikan supaya publik bisa mengetahui terkait cara sosialisasi pemerintah dengan pajak 10% yang sudah pernah dilakukan. Begitu resahnya anggota kami. Ada sampai teman-teman itu 3 warung melaporkan ke saya mau dijual warung. Sampai mau dijual Pak, ada itu. Saya dengar ada sampai satu warung ditetapkan sampai 15 juta per bulan. Ada. Coba cerita dulu. Jadi itu salah satu warung di Jalan Haji Ayun itu melaporkan kepada kami, Pak, saya ditetapkan pajak 15 juta. Nah, saya sampaikan, kenapa tidak semua aja dikasihkan? Kan ini namanya cara-cara yang tidak melihat dari sisi kemanusiaannya nggak ketemu, keadilannya nggak ketemu. Sekelas warung kecil usaha ditetapkan 15 juta. Ini sudah nilai seperti mau pajak-pajak pajak-pajak hotel. Nah, dari segi fasilitas, warung-warung seperti teman-teman ini kan sebenarnya tidak layak sama sekali ditetapkan seperti itu. 15 juta ini bukan nilai kecil Pak, kalau 1 bulan. Akhirnya teman-teman saya bilang, sudah kita berjuang bareng-bareng. Mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan-keluhan kita ini. Yang pasti ini tidak bisa kita terima penetapan pajak seperti itu. Karena apapun dasar, apapun alasan pemerintah, tidak bisa dengan semudah itu. Perbedaan warung seperti kami ini Pak, dengan segelas restoran, segelas hotel, tidak bisa. Kenapa? Mereka sistem semua sudah berjalan. Baik dari cara belanja, pengolahannya, penyajiannya, jual belinya. Kalau teman-teman ini kan semua serba konvensional. Belanja dia sendiri, membersihkan dia sendiri, menjual dia sendiri, bangun pagi, tembus pagi. Nah, di situ kan jelas
Dari segi tata cara saja sudah. Tunggu, dasar pengenaan pajak 15 juta itu berdasarkan apa, Mas Indo? Apakah berdasarkan cuma sekedar kunjungan atau apa gitu kan? Kalau saya tanya teman-teman itu rata-rata mereka itu datang melihat aktivitas orang berkunjung, maksudnya orang makan, dan mungkin mendata berapa orang makan, Berapa omset, barangkali begitu. Tapi terlepas dari itu semua, eh, eh, tentu klasifikasi pajak restoran itu pun tetap harus Iya. dikaji ulang. Karena 15 juta ini kadang-kadang membuat sampai sekarang kami ini tidak masuk akal, Pak. Ini Itu yang bukan tadinya mereka ini pajak yang dibayar 1 bulan, yang 15 juta nih Pak ya, itu 1 bulan itu 1 juta sampai 1,5 juta. Ya, kalau saya tahu kalau pedagang-pedagang kuliner itu bukan pajak, bukan retribusi. Retribusi ya. Retribusi kebersihan. Ya kan? Ya. Kalau pajak itu ya untuk restoran, pajak 10% itu ya, restoran sama hotel. Kalau pedagang kuliner dikenai 15 juta per bulan, itu bukan pajak, Mas. Iya. Oke, sebelum kita akhiri hari ini, saya mungkin minta pandangan terakhir untuk baik saran atau apa ya, dari Mas Bino ya, silakan. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada harapan kami selaku ketua asosiasi mewakili teman-teman warung kepada pemerintah terutama supaya kerjasama antara asosiasi dan teman-teman warung terhadap pemerintah atau pemerintah ini supaya lebih, pertama, cara memperlakukan lebih humanis lagi. Iya. Apapun kebijakan tetap harus mengutamakan rasa sisi kemanusiaan. Terus pandanglah kami sebagai teman, sahabat pemerintah. Kenapa selama ini yang sering kami lihat mereka memandang kami seperti musuh. Jadi menerapkan itu galak sekali, Pak. Kalau tidak dibayar akan kami tutup, akan kami segel. Sampai sejauh dan itu ya. Itu sudah terlontar dari dari mulutnya pejabat-pejabat Pemkot. Nah, ini saya kira supaya diperbaiki. Karena apa? Yang dihadapi ini bukan orang lain, warganya sendiri. Kan kalau dengan warganya sendiri saja seperti itu kan ya tidak baik. Itu terkait cara memperlakukan. Yang kedua, yang perlu dipahami juga bahwa kami ini bukan sedang menolak pajak atau membangkang bayar pajak. Kami taat pajak dari dulu. Kami cuma sedang merasa keberatan dengan kebijakan 10%. Kami minta keringanan. Nah, kami selama ini sadari bahwa pemerintah juga butuh dana atau pajak yang bersumber dari kami. Dan kami itu lakukan terus. Karena memang kami juga ingin Palu menjadi baik. Nah, terus jangan lupa juga pemimpin pemerintah Kota Palu atau Sulawesi Tengah ini adalah jabatan politik yang mereka sering lupa ketika mau maju rame-rame minta melamar kan sama kami, minta dukungan. Kami akan perjuangkan, kami akan tekan pajak, akan berikan ini itu. Tolong yang seperti itu jangan dilupakan. Karena apa? Faktanya kalian semua tanpa kami dukung, tanpa kami pilih juga bukan siapa-siapa. Iya. Kenapa? Bukan hanya yang bersumber dari usaha-usaha warung. Semua saya kira pemerintah harus ingat yang seperti itu. Jangan ketika duduk sudah lupa. Nanti ketika lupa, kami juga akan melupakan. Nanti kan jadi rame ya. Iya. Saya kira yang kaitannya harapan kami dari pemerintah. Yang selanjutnya saya himbau kepada teman-teman warung supaya tetap tenang, tetap bekerja seperti biasa. Insya Allah kebijakan pemerintah itu akan bersama kita. Dan apalagi pemerintah juga sudah menyampaikan kepada kami asosiasi terkait persetujuan penolakan itu. Tinggal teknis lapangannya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan rapat dengan Bapenda. Saya kira begitu Pak Ali. Oke, makasih teman-teman pendengar semuanya. Itulah tadi penjelasan dari Ketua Aspek. Ya kan, ada banyak hal-hal yang menjadi masukan buat pemerintah kota khususnya. Semoga masukan itu didengar dan diapresiasi lah, ya kan.
Karena bicara soal pajak 10% itu tadi terlalu besar ya, apalagi sampai 15 juta dalam 1 bulan. Waduh. Jadi terima kasih Mas Pino sudah hadir di acara podcast kami. Mudah-mudahan kali lain kita undang kembali dalam acara apa yang dalam hal yang berbeda, informasi yang berbeda. Siap. Ya kan? Semoga tidak tobat-tobat lah. Oh iya, siap Pak, siap Pak. Ya. Terima kasih semua-semuanya ya. Kita bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.